Salam, selamat sore Bapak dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya atas nama Yana Tuan, NIM 102-2021-0154, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatnya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Kita sebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum. Sebagai calon atau sarjana profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Persoalan penegakan hukum di Indonesia persoalan klasis yang hingga kini semakin pelik mengalami kemajuan yang berarti. Sementara permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgen, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kajian ini setidaknya ada beberapa faktor yang cukup dominan dan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Yang pertama, lemak substansi. Yang kedua, aparat menegakkan hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral. Yang ketiga, sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik. Yang keempat, masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum bermasyarakat. Dengan demikian, perlu dirumuskan unifikasi hukum atau pementangannya secara pasti, peningkatan kualitas moral dan profesionalitas aparat penegakan hukum, perbaikan sistem peradilan, dan meningkatkan budaya hukum dan tingkat kekeritas masyarakat terhadap produk-produk hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara, dan disarankan untuk mengaji teori tujuan dalam buku Ilmu Negara Umum menurut Cranebrough dan TKB Sabroudin 1975. Kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu kesejahteraan. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah negara setiap manusia terjamin kesejahteraan yang di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewarganegaraan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan peraturan yang bertujuan mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi hak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatural banyak yang belum baik dan terpuji. Yang pertama, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti sara tawuran. Yang kedua, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam. Yang keempat, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Yang kelima, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial. Yang keenam, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan. Yang ketujuh, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau. Yang kedelapan, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Bagian B, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
penegakan hukum, kita akan menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia. Menurut historis, sosiologis, dan politik, dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum, diharapkan agar kita dapat menjawab pertanyaan di atas seperti siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk berkeadilan, menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kita diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara RI adalah melindungi warga negara dan menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan sebagaimana dinyatakan di atas secara eksplisit, dan dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta menegakkan organ-organ negara di dalam menjalankan pemerintah negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dan peraturan hukum dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang dia harapkan. Bagian C, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum Indonesia, coba kita perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti, pernahkah kita melihat di bagian C? Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku yang lain tidak terpuji. Bagian 2, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang bagian ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah.
dalam beberapa kasus masyarakat dihadapkan pada tidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasa bahwa aparat menegakkan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal itu terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang benarkah atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Mereka harus memiliki sikap bijak, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini terjadi, kita harus melakukan maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan penyelenggaraan hukum, peraturan penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Bagian C mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pernahkah kita berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum, atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun ada yang terjadi apabila di negara bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sudah sejak lama Quirero menyatakan ubi societa ibilus, ia di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yesus yang Maha Esa, kita pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab suci. Namun tampaknya ada peraturan hukum yang tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum? Pasal-pasal hukum material siogianya dapat terujuk dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Bagian F, rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi dan demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. 2. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan dan penegakan keadilan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Shalom.